salamnya para penghuni surga. Jadi kalau antum hari ini ingin merancang pengen masuk surga, maka ikutilah bagaimana para penghuni surga ya mengucapkan salam, menjawab salam. Dan saya minta yang menjawab salamnya yang kencang, yang semangat, insya Allah mudah-mudahan ketemu dengan jodohnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang ikhwan ketemu sama jodoh yang solehah, yang akhwat ketemu sama jodoh yang soleh, yang soleh tapi jelek, mau nggak? Oh, mikir-mikir katanya, gimana tuh? Enggak, insya Allah doa yang terbaik, yang soleh, yang ganteng, yang hafal Quran, mimpi. Tapi tidak masalah, yang penting kita bermimpi dulu dan berdoa kepada Allah dan sambil memperbaiki diri. Dan yang terakhir, mudah-mudahan yang jawab salam yang paling kencang saya doakan mudah-mudahan lunas hutangnya semuanya. Ini paling kencang semua ini. Banyak hutangnya. Ayo, sebelum kita mulai, angkat tangan dulu, ikutin saya. Ikutin saya semuanya. Ikutin. Habis itu pegang pundak sebelah kanan temannya. Biasa aja pegangnya, biasa aja. Nggak usah kencang-kencang. Ini kayak orang dendam namanya. Ya, ikutin saya ya. Kawanku. Yang kompak. Kawanku. Subuh hari ini. Kamu duduk di masjid ini. Pasti sama-sama mencari ilmu dan mencari ketenangan. Tapi kita punya masalah yang sama. Tenang saja. Hanya tanggal jatuh temponya yang berbeda. Oke, turunin. Siap ya? Jawab salam yang kencang ya. Bikin musik ini bergetar dengan jawab salam kita. Siap? Siap. Ini kayak udah militer gitu ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah. Yang tadi ngantuk. Kadang-kadang kalau di pesantren itu subuh-subuh ini waktu-waktunya santri-santri mencuri waktu tidurnya. Kadang-kadang sholat subuh pun ada yang tidak terbangun dari sujudnya. Antum tahu dulu waktu saya pernah berangkat umroh itu saking jamaah yang ketika berangkat atau sholat di Masjidil Haram, saking nikmatnya bacaan imamnya sholat subuh itu pernah jamaah nggak bangun-bangun dari sujudnya. Nah sama juga santri begitu. Santri itu antum tahu saking hebatnya santri itu tidurnya badannya kelekuk seperti ini. Jadi dia tidur bersila, kepalanya nempel sama kakinya. Itu nggak bisa dilakukan sama yang lain, cuma santri yang bisa. Jadi kita bernostalgia malam ini subuh ini ya. Subuh ini saya pakai sarung biar bernostalgia bagaimana dulu di zaman pesantren. Tapi beda cerita kalau saya berangkat ke Mesir keluar rumah pakai sarung itu beda ceritanya. Di Mesir itu orang yang pakai sarung keluar rumah itu dibilangnya apa ya? Susah juga saya ngejelasinnya. Semacam aib, ya aib. Kenapa? Karena mereka mengira orang yang habis keluar rumah dengan pakai sarung itu mereka habis sama istrinya, gitu. Jadi yang jomblo-jomblo mana ngerti kayak gini ya, habis mandi kan. Jadi kalau kita keluar rumah pakai sarung itu dianggapnya aib, bahkan pernah diketawa-ketawain sama orang lain. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin. Amma ba'du, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di subuh hari ini kita jam 3 tadi alhamdulillah sudah melaksanakan salat qiyamul lail. Mudah-mudahan salat qiyamul lail kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kawan-kawan yang duduk dari subuh tadi, pagi, dini hari sampai sekarang di majlis ilmu, bahkan nanti kalau tiba datang waktu syuruk, antum sholat 2 rakaat, insya Allah antum akan mendapatkan pahala yang setara dengan umroh dan haji. Kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Maka bersyukurlah antum yang hari ini Allah izinkan duduk di tempat ini. Berapa banyak orang di luar sana yang ketika jam 3 pagi mereka terlelap tidur dengan menikmati tidurnya. Berapa banyak orang di luar sana yang mereka justru menikmati kemaksiatannya. Saya tadi keluar dari hotel, hotel Celaro, Hah? Oh, demo komen aja antum. Antum bilang Z aja S. Ustaz. Nggak marah saya. Saya bilang Celaro kenapa? Siapa yang tadi bilang Ustaz? Mau foto Ustaz? Saya keluar dari hotel tadi naik mobil. Rupanya di hotel Celaro itu endorse pulang ya saya. Masya Allah, terdengar suara suara gitu. Allah karim, jam 3. Sedangkan Allah pilih antum semua untuk datang di tempat yang mulia ini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini gak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah, akhi. Gak akan pernah bisa. Wa itta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kita gak akan pernah bisa sampai kapanpun menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau diperumpamakan, kalau kita keluar rumah melihat berapa dedaunan yang jatuh dari pohon jatuh ke muka bumi, kalau kita hitung semua jutaan bahkan miliaran pohon yang ada di muka bumi ini jatuh dalam waktu bersamaan, maka seperti itulah nikmatnya Allah berikan kepada kita. Tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat tersebut. Takbir. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat, panjang umur, dan istiqomah bisa hadir di majelis ilmu insya Allah. Kayaknya saya lebih senang berdiri ini. Kalau duduk tuh semangat saya bawaannya. Berdiri aja. Apa ini? Saffron. Saya kira saffron. Mantap betul. Tapi memang masih enak saffron sih memang. Oke. Coba digeser sedikit ya. Lalu biar aja apa ya? Samping aja. Oke, siap ya? Biar lebih semangat. Saya tuh paling malas sebenarnya kalau duduk, kalau lagi ngobrol, kalau lagi ceramah, kalau lagi ngasih kajian, karena terlalu formal. Saya lebih senangnya berdiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan begitu luar biasa keutamaan orang yang hadir di majlis ilmu. Di hadis tersebut Rasulullah menjelaskan orang yang duduk di majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala dan dia membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, duduk saling belajar satu sama lain, kata Rasulullah, maka Allah akan menurunkan kepada kita ketenangan. Saya tanya sekarang, antum duduk di majelis ilmu, duduk di masjid, tenang nggak?
tenang. Yang punya masalah hilang nggak masalahnya? Hilang nggak? Hilang enggak lah. Kalau ente nggak selesai, hilang apa enggak? Belum. Tapi membuat hati kita tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Rasulullah. Allah juga limpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sayang kepada kita, maka apapun yang kita hajatkan kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan. Wa haffathumul malaikah, kata Rasulullah, dan malaikat-malaikat itu turun dari langit ketujuh bersama kita hadir di majlis ilmu ini, dan mereka balik kepada Allah, lapor kepada Allah sambil bilang kepada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosa si fulan bin fulan yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Dan yang paling dahsyat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kata Rasulullah. Apa kata Rasul? Dan yang paling dahsyat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama orang yang hadir di majlis ilmu ini di hadapan seluruh penduduk langit. Takbir. Antum dimention sama orang yang antum cintai, kira-kira girangnya kayak gimana? Senangnya minta ampun kan? Antum suka sama orang, sering stalking Instagramnya, ya kan? Sering like postingannya, sering DM dan dibalas. Tiba-tiba dibalas sama dia, dimention sama dia, dicek sama dia, langsung itu di screenshot, diperlihatkan ke teman-temannya, bahkan kalau belum di print, dilaminati, ditempel di kamarnya. Kenapa? Karena kita cinta, kita suka sama orang yang kita selalu lihat. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mention hambanya? Hamba yang duduk di majelis ilmu, Allah mention, umumkan kepada seluruh penduduk langit. Bayangkan juga, yang mendengarkan, yang langsung mendengar itu penduduk langit, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, maka bersyukurlah hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cerita sedikit perjalanan hidup saya kalau saya flashback ke 20 tahun yang lalu. Mungkin kawan-kawan melihat saya sekarang, Bang Taki mas sekarang hidupnya enak, Ustaz Taki mas sekarang hidupnya enak. Tapi antum tidak tahu bagaimana dulu perjuangan orang tua saya dalam mendidik anak-anaknya untuk cinta kepada Al-Quran. Dulu ketika saya masih kecil, masih balita, sekarang pun masih kecil sebetulnya, nggak jauh beda. Kadang saya sudah berdiri, dibilang, bang berdiri bang, udah berdiri loh ini, masih disuruh berdiri. Kenapa? Saking tingginya badan saya. Tidak masalah badan saya tinggi, tapi insya Allah ilmunya juga tinggi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika saya kecil, saya saking pernah merasakan titik hidup terendah dalam hidup saya. Saya bukan pernah, bahkan bertahun-tahun makan hanya dengan pakai nasi, dengan garam dan minyak goreng bekas. Hari ini antum mungkin masih bisa merasakan nikmatnya makan nasi pakai telur, pakai kerupuk. Dulu satu piring itu dibagi untuk berempat adik-adik saya. Tapi perjuangan ibu saya, orang tua saya ketika itu mendidik anaknya betul-betul diarahkan kepada Quran. Maka ketika Quran sudah nempel kepada anak-anaknya, lama-kelamaan kehidupannya akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam." Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Quran. Jadi kalau antum hari ini mau diangkat derajatnya sama Allah, mau dimuliakan hidupnya sama Allah, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran.
Coba, sekarang kita ini sudah mau masuk ke penghujung tahun. Bentar lagi sudah mau masuk tahun 2022. Kita flashback ke tahun-tahun belakang, dari bulan Januari, Februari, terus sampai sekarang. Apa yang sudah kita lakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita pikir, kita muhasabah diri kepada Allah. Apakah amal maksiat kita atau amal soleh kita yang lebih banyak di tahun ini? Maka tugas kita sebagai seorang mukmin adalah mengintrospeksi diri kita. Jangan pernah kita menghakimi orang lain. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Maka berkacalah pada diri kita sendiri. Karena sebaik-baik dakwah adalah dengan akhlak. Bukan omongan. Omongan harus dibarengi dengan akhlak. Maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau antum pengen di tahun 2002 nanti hidup antum betul-betul berarti, bermakna, maka mulai hari ini tanamkan niat antum untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tanamkan di dalam diri antum menjadi seorang penghafal Quran. Kenapa? Karena orang yang menghafal Quran, insya Allah hidupnya akan mulia dan pasti akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, Taki Malik nih, diri di sini nih, kalau bukan karena Quran nggak akan berdiri di sini. Saya bisa keliling-keliling Indonesia, kalau bukan karena Quran saya nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantarkan saya. Antum tahu di usia saya 12 tahun dulu baru hafal Quran 5 juz, tapi Allah sudah mengangkat derajat seseorang begitu dahsyat. Baru umur 12 tahun hafal Quran 5 juz, saya ngomong ke takmir masjid buat jadi imam, disuruh saya jadi imam, itu pun saya paksa imamnya, itu takmir masjidnya. Kenapa? Karena saya pengen membuat orang tua saya bahagia. Biar orang tua saya dengar di rumah, karena waktu itu masjidnya speakernya kedengaran sampai keluar rumah. Berawal dari omongan, berawal dari keberanian, berawal mental baja, yang penting pede, salah urusan belakangan. Imam saya di situ, usia saya 12 tahun atas izin Allah, tiba-tiba hampir semua masjid di Banjarmasin sudah pernah saya imamin ketika itu. Atas izin Allah terus bertambah usia saya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, hafalan Quran terus bertambah. Tapi menghafal Quran bukan tujuannya untuk dipuji sama manusia, bukan untuk disebut sebagai penghafal Quran, tapi fokuslah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan fokus mendapatkan motivasi terbaik. Apa motivasi terbaik yang akan kita dapatkan? Memberikan mahkota kehormatan pada kedua orang tua kita. Itu yang membuat saya begitu semangat menghafal Quran. Akhir, kita hari ini punya harta, belum tentu harta kita bisa membuat orang tua kita bahagia. Berapa banyak harta yang ditinggal sama orang tuanya, wafat orang tuanya, kemudian diwariskan kepada anaknya, harta itu justru menjadi petaka. Betul? Berapa banyak harta yang ditinggalkan warisan sama orang tuanya, diperebutkan, bahkan saking dia memerebutkan harta itu, dia rela membunuh saudaranya sendiri. Kenapa? Karena orang tua tidak mendidik anaknya adanya ilmu agama di dalam hatinya, sehingga imannya rapuh, bahkan imannya tidak ada. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Usia 14 tahun, 15 tahun, terus bertambah usia saya atas izin Allah. Di usia saya yang ke-16 tahun mau ke 17 tahun menyelesaikan hafalan Quran 30 juz ketika itu. Ketika saya selesai, siapa yang tidak bangga ketika semua santri di wisuda, ada ribuan santri di wisuda, disebutkan namanya, nama Ahmad Taki bin Malik, hafalan Quran 30 juz, nama daerah Banjarmasin, ibu bla 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 bla, bapak bla 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 bla. Nangis orang tua ketika disebutkan anaknya menghafal Quran 30 juz. Ketika saya lulus atas izin Allah, tiba-tiba dapat panggilan berangkat saya ke Australia. Lihat, Quran tuh begitu loh, ngangkat derajat seseorang. Saya dulu waktu masih kecil.
Saya sering melihat yang namanya Sydney, Opera House. Tapi saya doa, ya Allah, mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa ke sana, ya Allah. Hanya omongan. Ternyata beberapa tahun yang akan datang, dalam proses saya menghafal Quran selesai 30 juz, tiba-tiba ada panggilan dari Sydney, Australia untuk menjadi imam di sana selama Ramadan sampai Idul Fitri. Gratis, tiket dibayarin, penginapan dibayarin, makan free 3 kali sehari, mau kemana aja dianterin. Hah? Oh iya, makannya maksudnya 3 kali pas malamnya. Ramadan lupa tadi diingat 3 kali sehari kan lagi puasa. Lupa juga saya ngomongnya. 3 kali maksudnya malamnya. Selama Ramadan sampai Idul Fitri. Dan antum tahu, ketika saya sudah selesai melaksanakan atau menjalankan amanah untuk menjadi imam di Australia ketika itu sampai Idul Fitri, saya tiba-tiba kepikiran, saya dulu pengen banget pergi ke namanya negara New Zealand. Tahu New Zealand? Tahu nggak? Selandia Baru. Ya, itu negara bagian selatan dari Australia. Negara yang paling dekat dengan kutub selatan. Kenapa saya pengen ke sana? Karena sering saya melihat di TV begitu banyak domba-domba berkeliaran di taman-taman yang hijau. Saya pengen ke sana, saya bilang. Kemudian setelah itu saya inisiatif, saya berangkat ke sana. Tiba-tiba nyampe di sana, dijemput lagi sama orang di sana. Ya, Quran tuh begitu. Coba kalau saya nggak hafal Quran, mana tahu ada orang mau jemput saya, mana ada yang mau. Dijemput, dihantarin ke sana kemari, keliling-keliling. Dan yang dahsyatnya adalah pengalaman perjalanan saya menuju negara-negara orang, terutama Selandia Baru. Itu negaranya bersih luar biasa. Bersih luar biasa. Padahal negaranya negara orang non-muslim, tapi mereka seakan-akan mempraktekkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Mereka kalau kita ketemu berpapasan di jalan, itu mereka senyum sama kita. Kita sesama muslim ketemu di jalan, mukanya cemberutnya minta ampun. Apalagi kalau ada musuh di depan, mukanya masam betul. Tapi mereka di luar sana, ketika kita berpapasan, mereka senyum. Senyum mereka. Bahkan luar biasanya mereka toleransinya sangat tinggi. Ketika saya renting di di Wellington ketika itu, turun saya, kebetulan saya bersama jamaah tablik ketika itu. Ada jamaah tablik yang memang kebetulan lagi dakwah mungkin di negara tersebut, bersama istri-istrinya pakai gamis, pakai sorban, rambutnya panjang. Saya mengira ini pasti ini bakal dirasisin, saya bilang nih, mungkin bakal sinis nih penjaga petugas bandaranya. Rupanya ketika paspornya mau dicek sama petugas bandaranya, diajak ngobrol, senyum, ditanya mau kemana, saking ramahnya. Bahkan suatu ketika saya di sana, ketika saya berada di namanya Queenstown itu kota yang paling indah di sana. Saking indahnya ketika saya pulang ke Indonesia, saya nangis. Kenapa? Kayak surga sih. Surga dunia lah pokoknya. Indah luar biasa. Ada danaunya, ada gunungnya itu ada saljunya, dananya bersih luar biasa. Masya Allah. Antum melihat dari ke atas dari pesawat, melihat ke bawah, nangis saya. Suatu ketika saya lagi berdiri di halte busway. Saya diri seperti ini, ternyata busnya nggak ada yang mengantarkan saya ke tempat yang saya mau. Selama setengah jam saya tunggu nggak ada yang mau. Rupanya saya inisiatif lah untuk nebeng sama orang. Saya BM orang begini. Tidak lama setelah itu, hampir semua mobil yang saya giniin itu semuanya berhenti untuk menjemput dan mengantarkan saya. Saking mereka percayanya sama orang lain, saking mereka pengen memuliakan orang lain sebegitu. Makanya ketika saya ngobrol sama teman-teman komunitas muslim di sana, ada Pak Ivan namanya. Pak Ivan itu ngomong sama saya, Setaki, ini warga negara Selandia Baru, saking mereka sudah menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya, mereka itu nggak perlu belajar lagi yang namanya Islam. Cukup mereka cuma syahadat saja.
Mudah-mudahan nanti kalau antum ada rezeki bisa berangkat ke sana insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses saya menghafal Quran selama di pesantren memang perjuangannya cukup berat. Ya. Begitu banyak ujian cobaan yang saya hadapi. Dulu ketika saya menghafal Quran, saya susah banget menghafal sehari sehalaman, jujur, susah banget. Tapi saya iri sama teman-teman saya yang bisa sehari menghafal 2 halaman, 3 halaman. Sampai kadang saya mikir, kok bisa mereka menghafal sampai 2 halaman sehari? Kok bisa mereka sampai menghafal 3 halaman sehari? Padahal makannya sama, tidurnya sama, ya, minumnya sama, tempat tidurnya pun sama, kamarnya sama. Apa yang membedakan? Ternyata di malam hari mereka bangun untuk sholat tahajud dan memurojaah atau membaca hafalan Quran yang telah mereka hafal di sholat maghrib. Itu rupanya rahasia. Singkat cerita, tetap saya coba waktu itu. Awalnya nggak bisa. Tiba-tiba ketika saya menghafal, jadi waktu setoran itu waktu habis subuh, ketika Ustadz sudah bilang ketok seperti ini, maka semua santri harus wajib mulai ngantri untuk sholat hafal Quran. Saya nggak hafal-hafal ketika itu. Habis itu ketika semua santri sudah setor hafal Qurannya, saya ditanya sama Ustadz saya, namanya Ustadz Usman. Zaki, udah hafal belum? Belum Ustadz. Diri saya ngafalnya sambil berdiri. Dikasih waktu 15 menit. Habis itu rupanya setelah semua selesai ditanya lagi sama guru saya, Zaki, udah siap belum? Belum Ustaz. Ya sudah, taruh Qurannya, mushafnya taruh sekarang. Kamu lari dari gerbang pesantren sampai ke belakang pesantren. Lari saya. Suruh ngafal lagi. Udah hafal belum? Belum Ustaz. Kalau begitu nyebur ke kolam sekarang. Saya nyebur ke kolam ketika itu. Perjuangan ketika kamu menghafal Quran begitu dahsyat. Dan guru-guru saya mendidik santri seperti itu, keras. Tapi semuanya para jadi sekarang. Ya, saya masih ingat pesan guru saya waktu di pesantren bilang, kalau antum hari ini sudah pegang yang namanya Quran, antum hafalin Quran, insya Allah dunia akan ikut dengan sendiri kepada antum. Coba hari ini antum yang nggak pernah baca Quran, antum yang jarang mungkin baca Quran, antum kejar yang namanya dunia, antum itu seperti mengejar bayangan akhirnya. Seperti mengejar bayangan. Antum lari kejar bayangan, sedangkan Allah di belakang ini matahari. Ini seakan-akan seperti Allah yang memberikan cahaya kepada kita dan cahaya dunia yang kita kejar. Coba sekarang kita balik posisinya. Ini bayangan, ini antum, ini cahaya matahari. Antum balik badan, kejar ke mataharinya, maka bayangan itu akan mengejar antum di belakangnya. Maka begitulah konsepnya harusnya. Jangan pernah engkau tanam padi, jangan pernah engkau tanam rumput, karena padi tidak akan pernah tumbuh. Tapi tanamlah padi, maka rumput akan tumbuh. Kalau hari ini antum kejar yang namanya ilmu agama, ilmu dunia, ilmu akhirat, insya Allah dunia akan ikut dengan sendirinya. Tapi kalau hari ini antum fokus mengejar yang namanya dunia, maka tidak akan pernah yang namanya antum mendapatkan akhirat. Berapa banyak hari ini orang yang punya harta berlimpah, mobil di mana-mana, aset di mana-mana, uangnya banyak di bank, miliaran bahkan triliunan, tapi ternyata hati mereka rapuh karena tidak ada keimanan. Maka sejatinya seorang mukmin dia hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah dan untuk mencari ketenangan. Apa ayat Qur'annya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kuncinya orang beriman itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidur di belakang. Gini masuk kaget. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di pagi hari ini saya tidak akan bisa panjang lebar
Tapi pesan saya buat kawan-kawan sekalian, mumpung antum semua masih ada umur, yuk dipakai waktunya untuk mulai menghafal Quran. Saya sebulan yang lalu merasakan duka yang sangat luar biasa, kehilangan seorang teman sahabat. Teman saya Amer Azikra, usianya masih 21 tahun, dan gak pernah terpikir di pikiran saya kalau dia meninggal duluan. Gak pernah terpikir. Aku bayangkan ketika saya menguburkan, membawa jenazahnya, bahkan dari memandikan saya ikut sampai menguburkan ke liang lahat. Ketika kuburan itu digali dan jenazahnya mau dimasukkan ke dalam kuburan, sepanjang itu menetes air mata saya. Dan saya berpikir, ya Allah, hari ini saya menangisi jenazah ini, tapi siapa yang nanti akan menangisi saya ketika saya wafat, ya Allah? Wafat saya nanti seperti apa, ya Allah? Saya jujur iri banget sama almarhum Mang Odet, wali kota Bandung, yang wafat dalam keadaan begitu indah. Bayangkan, meninggal di hari Jumat, habis sholat sunnah, dalam keadaan berwudu, habis itu mau naik ke mimbar untuk khutbah Jumat, wafat di tempat terbaik, di waktu terbaik, dengan kondisi terbaik. Siapa yang gak pengen seperti itu? Sekarang pertanyaannya, ayo kita berkaca sama diri kita. Bagaimana wafat kita di akhir nanti? Ya. Makanya jangan pernah luput doa kita meminta untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Minta sama Allah. Dan selalu diamalkan surah Al-Mulk setiap mau tidur. Kita nggak ada yang tahu, ikhwah. Nggak ada yang tahu kalau ternyata ketika kita tidur, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Karena fadilahnya, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, maka insya Allah Allah akan hilangkan atau Allah jauhkan di alam kubur dari siksa kubur. Insya Allah. Maka atas izin Allah, saya kemarin membuat gerakan Halo Kaki Hafal Al-Quran Online barang Kaki Malik. Kemarin luar biasa antusiasnya, ada 2.688 angkatan pertama yang sedang berproses menghafal Quran. Kenapa sih anak hari ini jiwa raga anak-anak korbankan, anak perjuangkan untuk insya Allah bisa membibit atau mengkaderisasi kawan-kawan se-Indonesia, anak-anak muda minimal 100.000 orang, mudah-mudahan Allah izinkan 100.000 orang nanti di tahun 2022 berproses menuju menjadi seorang penghafal Quran. Amin. Dan saya siap juga insya Allah membersamai kawan-kawan sekalian di kota Makassar ini, khususnya para pemuda-pemuda, untuk berproses menghafal Quran. Insya Allah. Kebanyakan dari program-program pemerintah mungkin banyak diantaranya belum maksimal. Kenapa? Ada bantuan program pemerintah, misalnya bantu kepada masyarakat miskin, masyarakat yang di bawah, tapi pada ujung-ujungnya kesejahteraan tetap tidak tercapai. Kenapa? Karena yang kita berikan, pemerintah berikan hanya beras, sembako, tapi yang paling penting rupanya bukan itu. Apa yang paling penting? Mendidik, memperkenalkan huruf Al-Quran kepada masyarakatnya. Sebagaimana dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, suatu ketika Umar bin Abdul Aziz pernah berjalan di negerinya. Suatu pagi hari dia melihat semua warganya, masyarakatnya berbahagia. Sampai suatu ketika dia bertemu sama seseorang pengembala domba, dan dia bertanya kepada pengembala domba tersebut, "Wahai pengembala domba, kenapa kamu nggak kerja hari ini?" Kata pengembala domba apa? "Wahai Amirul Mukminin, sungguh hatiku begitu bahagia, bahkan bukan hanya aku yang berbahagia, tapi semua warga masyarakat di sini turut berbahagia dengan kepemimpinan engkau, wahai Amirul Mukminin." Kenapa? Kata beliau. Karena semenjak engkau memimpin negeri ini, engkau terapkan yang namanya Quran di setiap masyarakatnya, mewajibkan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka dengan keberkahan Quran tersebut, dulu
domba-dombaku ini harus aku selalu kawal ke gunung dan selalu diterkam sama serigala. Tapi karena keberkahan Quran, hari ini domba dan serigala pun bersahabat. Masya Allah. Bayangkan tuh keberkahan Quran. Maka insya Allah mudah-mudahan kota Makassar nanti atas izin Allah melalui program-program lembaga tahfidz Quran yang di Makassar, dan kita pun siap insya Allah dengan gerakan narasi selamatkan Indonesia dari buta Al-Quran, menjadikan kota Makassar menjadi kota para penghafal Quran. Amin. Insya Allah. Silahkan antum profesinya menjadi insinyur, silahkan antum profesinya menjadi seorang dokter, silahkan antum profesinya menjadi seorang arsitektur, apapun profesi antum, tapi antum harus menjadi seorang penghafal Quran. Karena kata Rasulullah, orang yang menghafal Quran kelak di akhirat nanti, orang yang hafal Quran bisa memberikan 10 syafaat kepada orang atau keluarga yang telah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Wajibnya luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yuk. Oh, nggak ada bapak ya? Anak muda semua, siap. Jadi apa panggilnya ini? Abang-abang. Jadi abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak ini sekalian ada bapak. Arahin anaknya untuk masuk ke lembaga-lembaga Quran. Ya, arahin, tawakal sama Allah. Sebagaimana dulu orang tua saya menghantarkan anaknya untuk masuk pesantren, dan alhamdulillah keempat-empatnya, alhamdulillah atas izin Allah semuanya berproses menghafal Quran. Adik saya nomor 3 perempuan namanya Wafiq Aziza, itu sudah hafal Quran 20 juz. Adik saya yang terakhir namanya Muhammad Tuha, itu di usia 14 tahun sudah menyelesaikan hafalan Qurannya 30 juz hanya dalam jangka waktu 6 bulan. Bayangkan, ini aset termahal Bapak Ibu. Aset mahal. Karena di akhirat nanti yang menyelamatkan kita bukan anak yang punya harta banyak, tapi anak yang cinta sama agama, cinta sama ilmu akhiratnya, cinta sama Qur'annya. Maka doa anak soleh yang akan menyelamatkan ibu dan bapak di yaumil hisab nanti. Rabbi faghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak soleh yang akan terus nyambung kepada kedua orang tuanya nanti. Karena ketika kita diwafatkan sama Allah, maka terputuslah semua amal kecuali sedekah jariah, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Insya Allah mudah-mudahan kawan-kawan sekalian bisa berproses. Yang penting niat dulu, kuatin azamnya. Buat kawan-kawan yang mau mulai menghafal Quran perlahan demi perlahan, sehari cukup seayat, tapi istiqomah. Karena Allah, Rasulullah itu mencintai amalan yang konsisten, walaupun hanya sedikit tidak masalah. Ya, istiqomah sehari seayat. Apabila antum istiqomah sehari seayat, insya Allah dalam jangka waktu 12 tahun selesai 30 juz. Insya Allah. Oh, kalau misalnya antum sudah lihat menghafal Quran di dalam perjalanan hidup antum, rupanya antum baru hafal Quran sejuz, tapi karena antum niat menghafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah catat orang-orang yang wafat di dalam niatnya ada niat menghafal Quran, insya Allah dinobatkan atau dijadikan sebagai seorang penghafal Quran. Insya Allah. Takbir. Teman-teman yang mau daftar nanti bisa langsung daftar yang namanya di bit.ly/daftar Syafron. Bukan Safron, ini beda, namanya Safron. Semua bisa hafal Quran. Saya sudah bilang tadi ke panitia, insya Allah kita akan bikin seminar semua bisa hafal Quran. Seminar ini sudah dibuktikan di puluhan titik di Indonesia yang membuktikan bahwasanya menghafal Quran itu begitu mudah, kawan-kawan. Hanya waktu 5 menit, butuh waktu 5 menit, insya Allah sudah bisa hafal Quran 3-4 baris. Bukan hanya hafal ayatnya, tapi juga akan hafal terjemahnya. Bukan hanya hafal terjemahnya, tapi insya Allah juga akan hafal letak posisinya ayatnya di mana.
maka nanti akan muncul beribu-ribu anak-anak muda yang meneruskan generasi Ustaz Adi Hidayat. Amin. Ya, kemarin terakhir di Pontianak kita bikin acara di sana, baru trial ada 1.600 orang yang hadir di sana dari umur 5 tahun sampai usia 80 tahun. Dan semuanya ternyata bisa menghafal Quran. Asal apa? Asal tahu metode dan rahasianya. Nah, kalau antum pengen tahu metode rahasia seperti apa, kita akan kupas tuntas nanti insya Allah. Jadi habis agenda saya nanti di akhir bulan di Samarinda Balikpapan, kita ada safari di sana, seminar, semua bisa hafal Quran. Insya Allah kalau di Makassar nanti siap 500 sampai 1.000 orang untuk bisa ikut seminar ini, kita akan bikin di Makassar insya Allah. Siap? Siap ya? Ibu-ibu yang sibuk dengan rumah tangga, yang bilang gak ada waktu, insya Allah bisa insya Allah. Mungkin antum-antum yang mungkin sibuk seharian kuliah gak ada waktu, insya Allah dengan metode ini bisa untuk menghafal Quran. Ya, insya Allah. Gimana cara daftarnya? Silahkan antum buka HP sekarang, antum buka di Google atau di Safari, antum klik bit.ly daftar SHAFRAN Syafran. Ya, bit.ly daftar Syafran SHAFRAN. Jadi waiting list dulu, ya, waiting list dulu, karena ketika kita acara di Pontianak itu targetnya cuma 1.200, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ternyata budak sampai 1.600 orang. Insya Allah di Makassar mungkin bisa lebih banyak lagi, mungkin sampai 2.000 orang nanti. Insya Allah siap ya panitia ya, kita bikin acara di Makassar. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini agenda saya di Makassar luar biasa padatnya. Tadi malam di masjid Baitur Rahman ya. Habis itu lanjut qiyamul lail, lanjut lagi sholat subuh, lanjut lagi kajian. Nah, hari ini kita olahraga. Habis ini kita akan olahraga mini soccer insya Allah. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan ada hal-hal kebaikan yang bisa antum ambil insya Allah. Hadanallahu ajma'in. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi